Ada orang membaiat seorang pemimpin, dia berbaiat terhadap seorang pemimpin, tapi tujuannya di dunia, untuk mendapatkan dunia. Bang, abang besok naik jadi pemimpin, aku tim suksesnya. Tapi bang, ada syaratnya. Nanti kalau abang sudah duduk, semua proyek untuk saya. Haram. Asal ada yang naik si A, yang lain hilang. Maka posisi-posisi itu diangkat oleh orang-orang yang berada di sekeliling dia. Sekalipun, mohon maaf, sekalipun tidak sesuai dengan kapasitasnya, Pak. Makanya dunia ini semakin dekat, semakin hari semakin dekat dengan kiamat, Pak. Saya berharap ceramah kita ini didengar orang, didengar para pemimpin, agar mereka juga sadar, Pak. Jangan dusta, jangan ngapusi, kata orang. Kalau orang Jawa bilang, jangan ngapusi rakyat mulai, kata dia, gitulah. Kalau bahasa orang-orang Jawa gitu, Pak. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, Pak, kita ini sudah capek dibohongi, sudah capek secapek-capeknya, Pak, dibohongin. Dari dulu sampai sekarang dibohongin terus. Bapak Ibu enggak capek dibohongin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihi ma tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Pada pertemuan kemarin kita menyampaikan golongan-golongan yang tidak diajak oleh Allah berbicara di hari kiamat. Allah tidak mau melihat mereka dan Allah tidak mau mensucikan mereka, dan Allah bagi mereka azab yang sangat pedih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu riwayat Nabi pernah mengatakan kepada setiap manusia yang melakukan kemaksiatan itu tergantung pada tingkat-tingkatannya. Bahkan Nabi mengatakan laisa minna. Laisa minna di sini Bapak Ibu, Nabi di dalam ada satu kitab khusus judulnya Laisa minna. Jadi kitab ini kumpulan daripada sekian banyak hadis-hadis Nabi. Ada beberapa hadis itu berbicara tentang laisa minna. Laisa minna itu artinya Nabi berkata kepada kita semua, bukan dari golonganku, kata Nabi. Nah, diterjemahkan oleh para ulama-ulama hadis itu, yang dimaksud dengan laisa minna itu ada dua. Satu, orang kafir yang memang bukan daripada golongan orang-orang muslim. Tapi yang kedua, ada orang muslim tapi bukan daripada golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka disebut oleh Nabi laisa minna. Kalau kita ambil satu poin daripada hadis laisa minna man lam yarham saghirana, misalkan. Contohnya, bukanlah dari golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang memang mereka tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati antara satu dengan yang lain. Atau yang tidak mau menghargai dan menyayangi orang-orang yang di bawah mereka. Ini kalimat laisa minna. Maksudnya apa? Nabi kata bukan orang kafir dalam hadis ini, tapi khususnya dalam hadis ini adalah orang-orang muslim, tapi tidak masuk dalam golongan Nabi. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada umat muslim yang tidak masuk dalam golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Bapak Ibu, kalau tak masuk dalam golongan Nabi, kira-kira orang itu menyedihkan atau tidak? Dihinakan. Hina. Jadi kita beribadah tapi tak masuk dalam golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah Bapak Ibu, di dalam hadis baginda Nabi yang kemarin kita sampaikan dalam konteks Al-Quran, malam hari ini kita sampaikan ada hadis. Ada 4 hadis yang mirip yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan, kata Nabi, yang tidak diajak oleh Allah berbicara di hari kiamat. Wala yuzakkihim, wala yanzuru ilaihim, wala yuzakkihim, walahum adzabun alim. Ini dalam hadis. Kalau kemarin dalam Al-Quran.
Kalau sekarang dalam hadis. Di dalam Al-Quran itu yang pertama ingkar janji atas nama Allah. Yang kedua bersumpah atas nama Allah, tapi mereka mengkhianati sumpahnya. Yang ketiga mereka yang memperjualbelikan agama, masuk dalam kategori orang-orang yang tidak diajak oleh Allah berbicara. Dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat bagaimana dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Diperkuat oleh Nabi. Thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan kata Nabi yang tidak diajak berbicara. Faqala faqara'aha thalathan. Nabi baca, kemudian Nabi baca sebanyak 3 kali. Yang pertama kata Nabi, al-musbil wal mannan wal munfik sil'atan bil halafil kadhib. Yang pertama orang yang memanjangkan celananya sampai menutup mata kakinya. 1. Ini jangan dulu sensi. Jangan ada yang sensi, ya. Ini baru sampai di sini. Ini masih koma, belum titik. Yang pertama, orang yang menjuaikan celananya menutup mata kakinya. Yang kedua kata Nabi, manan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan pemberian. Manan. Yang ketiga kata Nabi, orang yang bersumpah tapi dusta. Sudah masuk dalam Al-Quran kemarin. Di kemarin kita masuk bahasanya Al-Quran sudah ada sumpahnya. Itu hadis pertama. Kemarin saya sampaikan ada 4 hadis yang serupa. Tapi dari kumpulan 4 hadis ini ada 9. Ada 9 golongan yang menjadi tidak diajak oleh Allah berbicara. Hadis yang kedua, thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 1. Syuhun zanin, syaikhun zanin. Orang tua yang berzina. Malikun kadzab, pemimpin pendusta. Ailun mustakbirun, orang miskin songong. Orang miskin sombong. Itu songong bahasa mana saya pun tak tahu. Yang ketiga hadisnya, hadis yang ketiga, thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sama Pak, konteks hadisnya sama. Ini Pak, kalau sudah bilangnya begini, itu mesti dosanya besar. Mesti dosanya besar. Kemudian kata Nabi, rajulun ala fadli ma'id bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Orang bakhil tak mau memberikan makan atau minum kepada orang. Wa rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billahi li'akhadhaha bikadha wa kadha. Seorang yang bersumpah membaiat seorang pemuda dan bersumpah bisil'atin, dengan hartanya, dan berharap dia bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian fahalafa billahi li'akhadhaha bikadha wa kasa fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalika. Kemudian kalimat selanjutnya, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Ini mesti banyak tersinggung nanti nih. Fa in a'tahu minha wafi wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Kata Nabi, yang pertama adalah orang yang pelit, tak mau memberi makan atau minum orang-orang musafir atau ibnu sabil. Yang kedua, orang yang tidak mau, orang yang bersumpah dan berbaiat kepada seseorang, bersumpah dia untuk mengambil harta-harta dia, baik dari sisi penjualannya, baik dari sisi keuntungannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga Pak. Kata Nabi, orang yang berbaiat terhadap seorang pemimpin cuma karena ingin mendapatkan jabatan, kekuasaan dan keuntungan. Itu yang ketiga. Di hadis yang ketiga, nanti baru kita kumpulkan. Hadis yang keempat, thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, sampai akhir. Apa kata Nabi? Walaqad a'ta bi aktsar mimma a'ta wa huwa kadzibun. Orang yang bersumpah tadi, dia ada beberapa hadis yang sama. Kemudian sumpah palsu di waktu asar. Kemudian orang yang enggan memberi makan orang musafir.
Kemudian yang terakhir kata Nabi daripada hadis yang keempat tadi, mereka yang melarang orang-orang melakukan perbuatan baik. Dari 4 hadis ini kita rangkum jadi 9. Ada 9 orang-orang yang memang tidak mau atau yang tidak diajak oleh Allah berbicara. Kita ambil yang pertama, musbil. Kalau tak sampai, sudahlah. Al-musbil itu Bapak Ibu dalam hadisnya mengatakan, orang yang musbil, yang menjuaikan celana ke bawah, disepakati oleh para ulama, yang dimaksud itu adalah fakhir. Itu disepakati, Pak. Jadi kita tak perlu berdebat di sini. Fakhir. Fakhir itu apa? Mustakabbir, sombong. Sombong. Ini ceritanya sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Jadi kalau ada orang celananya sampai ke lantai ke bawah, tujuannya untuk sombong, maka sama, Pak. Orang yang celananya pendek sekalipun, kalau tujuannya untuk sombong, sama, Pak. Sama. Betul, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari aman, tidak ada masalah, silahkan. Para ulama mentafsirkan hadis ini ikhtilaf. Banyak pandangan, banyak pendapat. Tapi masyhurnya pendapat dikatakan, mereka fakhir. Mereka manjarra thawbahu khuyala, kata Nabi. Orang yang menjulaikan celananya sampai ke lantai, tapi tujuannya untuk sombong. Itu yang dimaksud, la yukallimuhumullah. Yang kedua, manan. Yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang suka mengungkit-ungkit bantuan, pertolongan. Kalau bukan karena aku, tak akan mungkin dia duduk di situ. Anak ni sudah dikasih makan, dikasih duit, dikasih ini, awak pula yang dilawannya. Ini penyakit masyarakat ini, Pak. Penyakit masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu, jangan kira penyakit manan ini sederhana, Pak. Dosa besar. Di dalam Al-Quran disebutkan bil manni wal adha. Orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, salah satunya adalah mereka yang suka mengungkit-ungkit pemberian bantuan. Apa turunan daripada manan? I'jabur rajul binafsihi. Apa kata Nabi dalam riwayat? Kata Nabi, tiga hal yang akan menghancurkan umat manusia. Salasun muhlikat. Ada 3 yang menghancurkan. Satu di antara 3, i'jabur rajul binafsihi. Singkatnya ujub. Itu turunan daripada manan. Orang yang suka membanggakan diri, mengaku-akukan, itu mesti suka mengungkit-ungkit. Ini Bapak Ibu saya kasih tahu. Sebisa mungkin hidup kita nih jangan sampai hutang budi. Karakter manusia sekarang nih suka mengungkit-ungkit bantuan dan pertolongan dan pemberian. Dia miskin, sudah aku bantu dia, awak pula dilawannya. Berarti dia ngungkit pemberiannya, Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dibuat orang begitu, sakit apa tidak itu? Jadi kalau terasa sakitnya, jangan buat orang. Kalau Anda tidak ikhlas membantu orang, tidak usah bantu, Pak. Tidak usah bantu. Karena mohon maaf, Pak, ketika Anda mengucapkan ujub tadi, habis, Pak. Kebaikan Anda tuh habis. Tak ada guna, Pak. Itu, biar kalian tahu, Masjid Al-Falah tuh aku yang bangun. Selesai tuh, Pak. Habis tuh semua. Udah nggak ada pahalanya di sisi Allah tuh. Habis. Dibakar begitu aja, habaan mansura. Seperti debu di atas batu ditiup oleh angin, hilang, atau diturunkan hujan. Ketika pasir di atas batu, hujan turun, hilang, bersih, Pak. Begitulah ibarat orang yang mohon maaf melakukan ujub. Ujub, takabur, sum'ah, riya. Itu masuk dalam satu penyakit yang sangat berbahaya, kata Nabi. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi paling khawatir terhadap umatnya, kata Nabi, syirik kecil. Satu di antara penyakit syirik kecil itu ujub, i'jabur rajul binafsihi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini selalu kita dengar. Ada satu penyakit, mohon maaf Bapak, jangan ada tersinggung ya. Ada satu penyakit yang sekarang terjadi di lingkupan kita sekarang, Pak. Apa itu? Mencari manusia untuk meminta bantuan. Wajar kalau seandainya Buya Hamka bilang syirik modern sekarang banyak, Pak. Kenapa saya katakan syirik modern banyak? Banyak manusia yang minta bantu terhadap manusia. Uniknya lagi, meminta bantu kepada manusia, itu selalu dengan syarat, Pak. Apa syaratnya? Sekarang saya tanya, apa hukumnya memberikan bantuan dengan syarat? Apa hukumnya memberikan bantuan dengan syarat? Saya kasih tahu Bapak Ibu, sederhananya begini. Saya bilang sama Bapak Ibu, Bang Jidin, saya mau pinjam duit 20.000 saja. Kata Bang Jidin, boleh.
Ada syaratnya. Apa syaratnya? Pijit badanku dulu. Itu zalim dan riba. Selesai, Pak. Yang tidak sepakat, boleh. Tidak ada masalah. Tapi yang seperti ini memberikan bantuan kepada orang dengan syarat, maka hukumnya masuk dalam kategori zalim. Jadi kalau minjam orang tu dengan apa Ustaz? Tak pakai syarat? Tak usah pakai syarat. Ikhlas saja. Tapi kalau minjam 50 juta, kalau tak pakai syarat, habis kami Ustaz. Itu lain cerita. Pandai-pandailah. Kalau bisa seperti Nabi, bagus. Kalau tak sanggup seperti Nabi, jangan. Maka Bapak Ibu, tidak semuanya hal-hal tersebut kita masuk dalam kategori-kategori yang lain. Itu dibahas dalam ilmu fiqih muamalah. Itu selesai, Pak. Selesai. Itu manan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak manusia yang melakukan perbuatan manan hari ini, Pak? Oh, itu menjadi mainan, Pak. Manan itu adalah menjadi salah satu cara untuk, mohon maaf, menekan seseorang. Kau dulu kan naik dari aku. Kalau dulu kau naik dari aku, sekarang kau bantu akulah. Jadi setiap manusia yang memberikan bantuan kepada orang lain dengan harapan agar orang memberikan bantuan kembali kepada diri dia, sama sekali tak ada ikhlas-ikhlasnya, Pak. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Apalagi dalam bentuk pemberian, makanan, uang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, manan ini berada di sekitar kita. Manan ini berada di sekitar kita. Ustaz kok yakin betul? Yakin, Pak. Yakin betul. Yakin betul. Saya punya cerita, satu cerita. Satu ketika ada seorang pemuda disekolahkan. Bahasa lainnya sertifikasi lah. Dibantu untuk sertifikasi dalam salah satu kapasitas, capability. Kemudian setelah selesai, pemuda ini yang sudah mendapatkan sertifikasi ini tidak loyal, Pak. Tidak loyal kepada orang yang mensertifikasikan tadi, atau yang membiayai dia untuk berangkat sertifikasi. Apa jawaban orang tadi? Ustadz, tahu enggak? Saya yang mensertifikasi dia. Sekarang dia tak mau loyal sama saya. Pertanyaan saya, Pak, itu bagian daripada manan atau tidak? Semarah-marahnya Bapak Ibu terhadap seseorang yang pernah Bapak Ibu bantu, jangan pernah keluarkan ucapan tersebut. Sia-sia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu baru nomor 2. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada orang membaiat seorang pemimpin, dia berbaiat terhadap seorang pemimpin, tapi tujuannya di dunia, untuk mendapatkan dunia. Bang, abang besok naik jadi pemimpin, aku tim suksesnya. Tapi bang, ada syaratnya. Nanti kalau abang sudah duduk, semua proyek untuk saya. Haram. Haram. Keras betul Ustaz itu. Tak keras, Pak. Tak keras. Sangat tidak keras sekali. Kalau keras berarti yang keras Nabi, bukan saya. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Urusan dunia ini tak bisa, Pak. Urusan dunia. Saya mohon maaf, prihatin dengan keadaan kita sekarang nih, Pak. Prihatin betul. Asal ada yang naik si A, yang lain hilang. Maka posisi-posisi itu diangkat oleh orang-orang yang berada di sekeliling dia. Sekalipun, mohon maaf, sekalipun tidak sesuai dengan kapasitasnya, Pak. Makanya dunia ini semakin dekat, semakin hari semakin dekat dengan kiamat, Pak. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Ketika satu jabatan, kekuatan, kekuasaan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu kehancurannya, Pak. Jadi kalau negara kita ini mulai hancur-hancuran, itu karena tempat-tempat itu sudah ditempati oleh orang yang tidak tempatnya, Pak. Yang tidak berhak untuk menempati. Tapi Ustadz, dia dulu yang menjadi tim ses saya. Itu masalah kita sekarang, Pak. Hutang budi. Pertanyaannya adalah, kita rujuk kepada sejarah, Pak. Kita rujuk kepada sejarah. Pernahkah dibuat oleh para orang-orang terdahulu? Pernah, Pak, pernah. Saya di sini menggarisbawahi, nepotisme tidak selamanya salah. Nepotisme tidak selamanya salah. Bapak Ibu, ada dua orang. Yang satu kawan Bapak, yang satu tidak kawan Bapak. Dua-dua ini mau jadi dosen di bidang matematika. Yang satu kawan Bapak, yang satu tidak. Setelah Bapak Ibu lakukan uji coba kapasitas dan kompetensi, ternyata kawan Bapak Ibu secara kemampuan dan kecerdasan di bidang matematika, dia cerdas. Yang satu ini di bidang IQ, yang sekarang jadi untuk masuk PNS harus pakai apa namanya itu, tester IQ, terserahlah apa namanya, itu cerdas dia, Pak.
Cuma di bidang matematika dia tidak cerdas. Sementara jurusan ini butuh kecerdasan di bidang matematika. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, boleh tidak kita melakukan nepotisme di situ? Kita menempatkan orang yang berkualitas pada tempatnya, boleh tidak? Boleh, sangat boleh sekali Pak. Justru kalau orang yang tidak ahli matematika, meskipun dia lulusan matematika tapi tidak ahli di bidangnya, kita masukkan ke situ, itu merusak Pak. Jadi makanya dalam sejarah itu Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah nepotisme pertama itu, Bapak Ibu jangan suuzon ya. Tapi sejarah nepotisme pertama itu pada dalam kerajaan Islam itu Muawiyah ibn Abi Sufyan yang berkhianat atas perjanjian yang dibangun dengan Al Hasan, anak baginda Nabi Muhammad SAW. Anak daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu, ketika Muawiyah itu diberikan kekuasaan oleh khilafah itu oleh Al Hasan, itu syaratnya dua. Satu, kata Al Hasan, kalau aku masih hidup sementara jabatanmu sudah habis, maka akulah yang akan melanjutkan setelahmu, kata Al Hasan. Yang kedua, kata Al Hasan, kalau aku mati duluan sementara masa jabatan dan kekuasaanmu sudah selesai, kata Al Hasan, maka dikembalikan jabatan itu atau sistem itu kepada musyawarah untuk memilih pemimpin. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Yang dilakukan oleh Muawiyah, dipilih anaknya. Siapa anaknya? Yazid ibn Muawiyah. Bapak Ibu tahu apa kata ulama Syam? Disepakati oleh ulama Syam bahwa Yazid ibn Muawiyah ini fasik. Fasik. Itu disepakati Pak. Disepakati dipilih oleh Muawiyah. Ada alasannya tiga. Yang satu, kata Muawiyah, anakku ini panglima perang. Yang kedua, bisa menyatukan umat. Tahu Bapak Ibu yang ketiga? Bapak Ibu tahu yang ketiga? Apa kata Muawiyah? Anak kandungku. Sekarang saya tanya Pak, ketika Muawiyah mengangkat Yazid ibn Muawiyah, berapa banyak para sahabat yang ada di situ? Banyak sekali sahabat Nabi. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Umar, dan para sahabat yang lain, Abu Musa al-Ash'ari, masih banyak Pak. Tapi mengapa? Ini yang menjadi persoalan kita. Disinilah sistem monarki pertama terjadi di dalam Islam. Perubahan dari khilafah menjadi sistem kerajaan atau disebut dengan monarki. Itu yang keberapa tadi? Jadi Bapak Ibu, kalau mau membaiat seorang pemimpin, baiatlah dengan baik. Baiatlah dengan baik. Bang, besok abang kami pilih jadi pemimpin. Karena kami butuh pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang jujur. Nggak usah minta apapun, nggak usah minta jabatan. Pokoknya kalau abang naik, nggak usah abang kasih kami kursi. Cuman abang ingat-ingat aja jasa kami. Itu sama aja Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini kan dianggap sudah biasa. Dianggap hal-hal begini sudah biasa. Sehingga orang-orang yang punya potensi harus turun. Harus tidak punya tempat. Makanya bahasa sekarang Bapak Ibu mohon maaf. Lo mau jadi apa? Mau jadi dosen? Ya. Siapa dekinganmu? Lo. Untuk jadi dosen, jadi tenaga kerja, harus bertanya siapa dekinganmu. Itu keterlaluan. Begitulah model pendidikan hari ini, Pak. Begitulah sistem kita sekarang. Maka kata Nabi, yang melakukan begitu, la yukallimuhumullah. Baik, ini sudah berapa menit, Bang? 1 menit lagi. Kita tutup sebelum itu. Kemudian, kata baginda Nabi, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW yang keempat, Malikun Kadzab. Ini dia. Tapi ini cuma 1 menit, kita singkat aja. Malikun Kadzab. Bapak Ibu, Malikun Kadzab ini pemimpin pendusta. Jadi Bapak Ibu, saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua, memang zaman ini sudah begitu. Kata Nabi, memang akan datang namanya mulkun adud. Mulkun adud itu artinya pemimpin diktator, pemimpin zalim, pemimpin semualah, pokoknya semua pemimpin punya masalah sekarang ini. Artinya Nabi menyampaikan ini itu dalam bagian daripada kezaliman yang ingin kita sampaikan. Bapak Ibu yang mendengar ini, yang mengerti ini, sampaikan kepada setiap pemimpin itu. Saya berharap ceramah kita ini didengar orang, didengar para pemimpin, agar mereka juga sadar, Pak. Jangan dusta, jangan ngapusi, kata orang. Kalau orang Jawa bilang jangan ngapusi rakyat mulai, katanya gitulah. Kalau bahasa orang-orang Jawa gitu, Pak. Kenapa demikian? Karena mohon maaf Pak, kita ini sudah capek dibohongi, sudah capek secapek-capeknya Pak dibohongin. Dari dulu sampai sekarang dibohongin terus. Bapak Ibu enggak capek dibohongin?
Jadi mohon maaf Pak, standar pemilihan itu seorang pemimpin kembalikan kepada standarnya dalam agama. Kalau agama kita jadikan rujukan aman Pak, enak. Kita malas Pak kembali kepada agama. Uang suap aja kita katakan 100.000 ke bawah tidak, 100.000 ke bawah tidak suap, 100.000 ke atas cuma itu baru suap. Itu kan sejak kapan bisa berubah begitu Pak? Itu undang-undang dari mana dan peraturan dari mana? Ini dusta apa lagi yang kita buat Pak? Manipulasinya terlalu besar. Jadi mohon maaf Pak, dunia ini jangan dibuat kacau. Nasihat terakhir yang saya sampaikan untuk kita semua Pak dari para ulama, jangan menormalisasikan kejahatan, kemungkaran. Ini kalau perbuatan begini kita lakukan Pak dan dibiasakan, tidak ada yang mengingatkan, oh kan udah biasa begitu. Inilah penyakit kita sekarang. Makanya Bapak Ibu, salah satu teori, salah satu cara orang barat itu, salah satu cara orang barat termasuk Amerika dan kawan-kawan itu, nah ini kita ambil contoh yang dicontoh oleh negara-negara lain, namanya Machiavelli. Bapak Ibu tahu Machiavelli ya? Machiavelli itu adalah salah satu cara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Namanya Machiavelli. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, kita jangan ngikut orang barat itu, nggak usah ngikut. Kita yang ngerti agama, kita kembalikan. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini didengar oleh siapapun, termasuk para pemimpin-pemimpin, agar mereka bisa, mohon maaf, kita sama-sama introspeksi diri. Mereka introspeksi diri pemimpin, begitu juga kita. Sama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita jangan hanya bisa memberikan masukan dan kritikan kepada pemimpin. Ada satu yang sangat tidak pernah kita dengar di masjid-masjid sekarang. Apa itu? Mendoakan pemimpin. Mohon kepada para imam ketika berdoa, doakan pemimpin kita. Allahumma inna nas'aluka imaman adil. Allahumma rzuqna imaman adila. Kita tak pernah berdoa itu Pak. Tak pernah. Hampir di setiap masjid saya sholat itu tidak ada yang doanya Allahumma rzuqna imaman adil. Enggak ada Pak. Enggak ada. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan. Ini tak sampai 9 Bapak Ibu. Kapan waktu kalau kita ketemu dengan izin Allah kita sampaikan. Kalau tidak, itu sudah menjadi Bapak Ibu cari sendiri aja lah. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan ketemu. Dan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.